Apa kabar? Ada sukacita, amin? Katakan kiri kanan, saya melihat hidupmu semakin hari semakin dahsyat diberkati Tuhan. Haleluya. Ada kemenangan, ada berkat, ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi supaya kita semua kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai kesaksian iman kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah sendiri yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus kita. Haleluya. Saya percaya bahwa minggu ini dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan saya akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Bersama Yesus kita dahsyat. Amin. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini kita akan masuk ke dalam tema kita yang baru di sepanjang bulan Mei ini Bapak Ibu. Kita sudah memulai kemarin dalam ibadah Morning Glory. Yaitu kita akan masuk dalam satu tema yang luar biasa. Yaitu masuk dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yaitu menerima penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya mengatakan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa sepanjang bulan Mei ini kita akan kembali lihat manifestasi Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat Tuhan akan bekerja melampaui kemampuan kita. Katakan amin. Karena saya percaya bahwa setiap hari kita akan terus mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Yes, amin saudaraku. Kemajuan kita di dalam Tuhan adalah kenapa? Karena benar-benar firman bekerja dalam kehidupan kita. Karena firman yang bekerja akan membawa pertumbuhan, akan membawa perubahan, akan membawa kemajuan. Benar ada tantangan, benar ada persoalan, benar ada masalah. Tetapi karena firman Tuhan di dalam kehidupan kita bekerja, maka firman akan membawa kita mengalami peningkatan dan kemajuan. Saya berdoa dalam nama Yesus di sepanjang bulan Mei ini Anda akan mengalami kemajuan, peningkatan, bahkan hidup Anda akan terus mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik, kalau minggu lalu kita belajar tentang hikmat dan pengertian. Dan tentunya hikmat dan pengertian tentu Anda harus pegang baik-baik dan terus lakukan dalam kehidupan Anda. Dan saya percaya ada begitu banyak perkara-perkara dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam tema yang baru yaitu gembala yang tidak terlelap. Sama-sama katakan gembala yang tidak terlelap. Katakan yes. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan buat kita hari ini dalam kitab Mazmur 121 Bapak Ibu. Kita akan lihat sama-sama apa yang menjadi gembala yang tidak pernah terlelap dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, kita akan baca secara berganti-gantian. Demikian firman Tuhan di pasal yang pertama, nyanyian Jara. Aku melayangkan mataku di mana? Gunung-gunung. Dari manakah akan datang? Pertolonganku. Sama-sama katakan pertolonganku datang dari Tuhan. Saudaraku dengar baik, iblis akan berusaha mengarahkan pandangan kita kepada apa yang bisa menolong kita. Sekali lagi, iblis akan mengarahkan pandangan kita kepada apa yang bisa menolong kita. Kita pikir usaha kita bisa menolong kita. Kita pikir orang lain yang kita kenal bisa menolong kita. Kita pikir kemampuan, pengalaman kita yang selama ini bisa menolong kita. Saudaraku hati-hati, firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan orang lain, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, sering sekali tanpa hikmat dan pengertian, iblis akan membawa kita masuk ke dalam apa? Pemandangan-pemandangan yang kita pikir persoalan itu dapat terselesaikan lewat kemampuan kita. Saudaraku dengar baik, pertolongan kita sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Katakan amin saudaraku. Itu sebabnya tadi saya katakan di sesi yang pertama. Dengar baik, jangan sampai engkau hidup karena usahamu. Jangan sampai kamu hidup karena pekerjaanmu. Jangan kamu sampai hidup karena apa yang bisa kamu kerjakan. Saudaraku, pada waktu Anda bergantung kepada apa yang Anda bisa kerjakan, pada waktu Anda bergantung kepada apa yang bisa Anda hidupi, maka sesungguhnya Anda sedang melepaskan tangan Tuhan yang ajaib yang memimpin langkah hidup kita. Saudaraku dengar baik, jangan sampai Anda hanya hidup karena gaji. Karena banyak orang kehilangan sukacita ketika gajinya dipotong. Banyak orang kehilangan sukacita ketika dia mendapatkan pendapatan yang mulai berkurang dalam kehidupannya. Sehingga dengar baik, apa yang saya katakan minggu lalu kepada Anda. Sering sekali orang bisa orang percaya meninggalkan sumber kehidupan daripada meninggalkan sumber pendapatan. Sumber dayanya Bapak Ibu. Ironisnya banyak orang rela kehilangan waktu dengan Tuhan asalkan dia mendapatkan apa yang bisa menghidupi dia. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Di masa-masa kesukaran ini tidak ada satu kekuatan yang dapat menolong kita selain bergantung di hadapan Tuhan.
Firman Tuhan mengatakan kita Mazmur pasal yang 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Benar ada musim kekurangan, benar ada goncangan, benar ada satu gejolak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Domba yang tidak kekurangan adalah domba yang selalu bergantung pada gembala. Bapak Ibu Saudaraku, kita Mazmur pasal yang ke-23 ini tulis oleh Mazmur. Dan pada waktu ditulis kitab ini, Mazmur ini, Daud ini tidak berada di padang rumput yang lebat. Dia sedang ada dia sedang ada di perkemahan tanah Negeb. Tanah itu tanah tanah penuh dengan apa? Sorry ya, kan saya lagi sariawan, jadi saya berjuang untuk melawan sakit sariawan saya. Jadi dia sedang dia berada di tanah yang tandus. Tahukah Anda Bapak Ibu bahwa Daud harus mencari rumput yang hijau itu di balik-balik gunung. Dia harus pergi ke bukit, ke lembah-lembah. Dia mencari rumput yang ada di balik batu-batu. Dia mencari lumut-lumut yang ada di balik batu-batu karena suhu yang panas mengakibatkan gersang dan daun susah untuk didapatkan. Daud hanya memiliki 2-3 kawanan domba, dia tidak punya yang banyak. Tapi Anda harus tahu bahwa Daud harus pergi mencari makanan untuk dombanya walaupun ada ancaman yaitu singa-singa. Walaupun ada ancaman pemburu-pemburu yang lain. Tetapi Daud tetap mengerjakan atau melakukan sesuatu yang dapat memberi kehidupan kepada domba-dombanya. Sekalipun di lembah, sekalipun di balik bukit, yang penting Daud mencari rumput untuk domba-dombanya. Katakan amin saudaraku. Dan sering sekali Daud mendapatkan rumput itu di balik gunung, di balik batu, ke lembah, di atas bukit. Saudaraku dengar baik, di balik lembah persoalanmu, di balik lembah masalahmu, selalu ada berkat yang tersembunyi. Dan Tuhan akan mempersiapkan itu bagi Anda. Karena gembala kita, gembala yang tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan. Kata Nabi saudaraku, di sepanjang 2025 ini jangan takut kepada goncangan. 2026 ini, bulan Mei ini jangan takut kepada goncangan. Jangan takut kepada informasi yang datang. Jangan takut kepada keadaan mungkin hari ini kau sedang dalam gejolak keuangan. Tapi percayalah, kita punya Tuhan, gembala yang agung, siap memelihara hidup kita, siap menjagai kita. Firman Tuhan berkata bahwa Allahku memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ada amin saudaraku. Itu sebabnya Anda jangan mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Anda jangan meninggalkan hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua kok ditambahkan. Bagaimana cara menambahkan itu pada kita? Itu cara Tuhan. Dia bisa mengirim burung gagak, dia bisa mengirim sesuatu yang impossible, bisa musuh-musuhmu memberkati engkau, bisa orang yang mencelakakan engkau, mengangkat engkau naik ke atas, di atas jadi kepala, jadi ekor. God can create a miracle over your life. Tuhan bisa menciptakan mujizat dalam kehidupan Anda. Tapi saya pinjam perkataan Ibu Gembala kemarin dalam ibadah doa puasa. Tapi jangan kita hanya mendekat pada Tuhan sedekat mujizat. Apa artinya? Kita dekat dengan Tuhan karena ada mujizat. Kita dekat sama Tuhan karena kesembuhannya. Kita dekat sama Tuhan karena pertolongannya. No, tapi kita dekat kepada Tuhan bukan karena hanya mujizatnya. Tapi kita dekat kepada Tuhan karena Dia sumber kehidupan kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya. Saudaraku Tuhan, kalimat berikutnya. Firman Tuhan mengatakan apa? Di pasal yang pertama tadi kita kembali lagi. Pasal mundur sekali lagi, belum selesai ini. Nyanyian Jara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Pasal yang kedua, ayat yang kedua, 32 ya. Firman Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku dengar baik, jangan hidup karena gaji. Tapi hiduplah karena Tuhan. Bukan berarti kita gak bisa bekerja. Kalau kita bekerja adalah karena kita menikmati berkat Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang kita nikmati dari Tuhan? Yaitu Tuhan memberikan kepada kita kekuatannya untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi berkat buat kita. Berarti berkat yang utama adalah bukan berkat yang kita terima dari pekerjaan kita. Berkat yang kita terima bukan berkat yang kita terima dari usaha kita. Tapi berkat yang kita terima adalah Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk menikmati dari apa yang bisa kita kerjakan untuk memberkati kita. Amin saudaraku. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya susah payah. Tidak menambahinya. Kenapa susah payah tidak menambahinya? Karena berkat yang datang daripada kita, berkat yang datang dari Tuhan. Sumber berkatnya bukan datang dari kekuatan kita. Sumber berkatnya datang dari Tuhan. Kita menikmati kekuatan Tuhan, kita menikmati penyertaan Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan. Dan di apa yang kita kerjakan itu kembali memberkati kita.
Dan berkat yang kita terima itu menjadi alat bagi Tuhan untuk kita mendekat kembali kepada Tuhan. Bilang kiri kanan, bukan sebaliknya. Amin. Amin saudaraku. Pas hari Minggu sibuk, kenapa gak gereja? Lagi banyak orderan, setan kau. Amin. Kenapa gak ke gereja? Kenapa gak ibadah? Malas aku, tidur aku. Come on. Dengar baik, tidak semua apa yang kita terima berkat buat kita. Amin saudaraku. Saya katakan tadi di sesi pertama, ini ada OP, ada pelayan-pelayan Tuhan. Di tas saya itu, maaf, disclaimer. Jangan bilang nanti Bapak ini sombong. Di tas saya Bapak Ibu itu uang berselean. Pokoknya uang itu bukan bertaburan, tapi adalah uang di dompet itu. Mau siapapun yang bawa gak pernah. Kemarin aja yang bawa tas saya si Joy. Mana si Joy itu? Nah ini Joy. Joy ini udah jadi ajudan gembala dia. Padahal bapaknya polisi, dia jadi ajudan saya kan. Jadi kemana-mana, Bapak Ibu. Jadi orang itu bawa, saya gak pernah takut kehilangan uang dalam itu saya. Bahkan mohon maaf, kalau kadang-kadang kita cuma makan sedikit, Bapak Ibu kita bayar parkir 50.000. Kita bayar parkir 20.000, kita kasih tip 100.000. Saudara dengar baik, kenapa? Apakah saya royal? Bukan royal. Karena tidak semua uang yang datang pada saya, uang yang saya terima berkat untuk saya. Kalau berkat itu saya tahan, maka jadi resiko buat saya. Makanya banyak orang percaya tidak melihat kemuliaan dan keindahan Tuhan. Kenapa? Dia anggap semua apa yang ia terima miliknya. Padahal kita hanya fasilitas Allah bagi orang lain. Amin saudaraku. Kita hanya fasilitas surgawi bagi orang lain. Kenapa Tuhan tidak langsung kasih kepada orang lain? Karena Tuhan belum mempercayakan orang lain untuk mendapatkannya. Tuhan sementara percayakan kita. Amin saudaraku. Haleluya, tangkap Bapak Ibu saudaraku. Makanya kita dipanggil tahun ini menjadi apa? Tahun penuh dengan keberuntungan kan. Siap berjalan bersama dengan Tuhan kan. Makanya jangan otak kita cari uang, cari Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjadi sumber berkat buat hidup kita. Maka jalan Tuhanlah yang membawa kita mengalami keindahan kerajaannya dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kepada kita berkat kesehatan. Kita mengerjakan sesuatu, tapi kita sehat, kita kuat. Semalam saya jalan sama si OP, sama Pak Jibuah. Ada yang kami lihat, ada yang kami kunjungi pernikahan ya. Jemaat kita simpatisan, tapi diberkati di gereja lain tapi simpatisan. Saya bilang sama si Ope, kan dia keringatan. Saya bilang, belilah. Kan menceritakan si Ope, siapa tahu dapat jodoh di sini kan. Dia bilang, belilah apa itu sapu tangan. Kan kasihan kalau keringat-keringat ya kan. Saya pun tukang keringatnya. Ya kan, tapi beli biar maksudnya kalau jalan nggak bau keringat maksudnya kan, ya kan? Maksudnya nanti kita jalan ganteng-ganteng tapi bau ketek kan malu juga gitu ya. Ya performance tetap nomor 1, duit boleh kosong tapi gaya nomor 1. Ya kan? Oke, ini udah dompet kosong, gaya orang kere katanya, aduh ini bukan CEO yang menyamar, memang ini terkutuk ini orang ya kan. Kalau minimal kan kalau pakai jas kan CEO yang menyamar walaupun dia tertipu nih gaya kita walaupun kosong dompet ya kan. Tapi minimal kan kita dihargai kan. Ini udah baju compang-camping, sepatu ngangap ya kan. Dompet kosong kata orang, aduh Tuhan untung dia masih hidup. Kenapa gak mati aja ya kan gitu kan. Saya bilang masih Ope jangan terlalu irit. Jadi kalau ada gaji dimanfaatkan. Contohnya ya kan beli ini beli itu beli itu. Jangan seperti pepatah mengatakan irit-irit sakit-sakit dahulu, beranak kemudian. Itu masih masuk akal. Tapi bahayanya begini, sakit-sakit dahulu, akhirnya apa? Sakit-sakit terusan, terus menerus. Kenapa nggak pernah puding bos? Semua irit, bantai terus, akhirnya apa? Sakit terus, sakit-sakit dahulu, lama-lama sakit keterusan. Keterusan. Gimana? Enjoy your life. Nikmati hidup. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Bagaimana Tuhan memberkati kita? Adanya cara Tuhan. Yang penting hidup melekat dekat dengan Tuhan pasti bertumbuh. Hidup melekat dengan Tuhan pasti berhasil. Hidup melekat dekat Tuhan pasti tidak melupakan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ayo kita kembali lagi kepada ayat yang tadi. Ayat yang ketiga. Firman Tuhan apa? Yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak akan pernah terlelap Bapak Ibu. Dia selalu bersama dengan kita, dia di dalam kita. Saya kembali tadi, Bapak Ibu. Saya katakan bahwa tidak semua apa yang kita terima berkat buat kita. Kita belum lagi bersama ini tadi gantung. Tuhan bisa percayakan kita. Saya katakan kemarin dalam ibadah pria bahwa kebahagiaan seorang pria adalah ketika dia melihat hidup orang yang hidup dengan dia bahagia karena hidupnya kita. Saudara kebetulan,
Demikian juga orang lain di sekitar kita bahagia karena hidup kita, bukan karena kita royal, bukan. Tetapi karena di hati kita ada karunia, ada karunia kemurahan hati. Dan ini menjadi kunci bagi Allah untuk memberkati kita. Kembali Bapak Ibu. Makanya baik Bapak Ibu saudaraku, kalau berkat yang kita terima datang dari Tuhan sumbernya, maka Tuhan akan menjaga berkat itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan berkat itu diambil daripada kita. Kalaupun diambil, Tuhan akan berperang bagi kita untuk mengembalikan apa yang diambil pada kita. Amin. Tapi dengar baik, kalau berkat yang datang daripadamu, berkat yang kau miliki bukan datang bersumber dari Tuhan. Maka dengar baik, ketika diambil, Tuhan tidak tolong. Bahkan yang paling bahayanya adalah dia masuk dalam berkat yang Tuhan berikan, menempel berkat itu dengan berkat Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Terhamiri. Makanya banyak berkat dalam kehidupan kita itu terhamiri. Karena tidak selamanya berkat yang kita terima itu datang dari Tuhan. Makanya apa yang menjadi manifestasi dari sebuah persembahan? Maaf, ini bukan karena awal bulan ya, tapi sekaligus juga saya ingatin. Kenapa kita harus kembalikan perpuluhan? Jangan lupa di pasal yang ke-11 itu, Allah akan menghadi kepadamu apa? Belalang pelahap. Apa itu belalang pelahap? Penyakit. Apa itu belalang pelahap? Malapetaka. Saudaraku, Tuhan akan menghalau, bukan soal memberi itu saja, tapi efek dari ketaatan, efek dari kesetiaan. Tuhan tidak sama sekali, dengan baik, ingat, Tuhan tidak sesekali mengizinkan berkat yang ia titipkan padamu, berkat yang dia berikan kepadamu diambil oleh penyakit. Diambil oleh malapetaka, ditipu oleh orang. No Bapak Ibu, Tuhan akan berperang untuk Anda. I tell you, kalaupun ada berkat yang diambil daripadamu karena berkat dari Tuhan, percayalah Tuhan akan kembalikan kepadamu. Amin saudaraku, lihat Ayub, kembali berapa kali? 2 kali lipat. Amin saudaraku, boleh saya bernubuat untuk Anda. Setiap berkat yang diambil daripadamu yang adalah milik Tuhan, Tuhan akan kembalikan kepadamu. Taat setia, percayalah Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan berlipat-lipat. Amin. Amin. Tapi kalau ada berkat, kalau ada sesuatu yang diambil daripadamu yang bukan datang dari Tuhan, relakan itu. Dan izinkan Tuhan kembali datang kepadamu untuk kembali memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang meriah buatan kita. Ada amin? Sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Ayo bangkit berdiri kita pulang. Tapi udah mengerti kan? Oke, ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan apa? Yang ketiga. Ia tak akan apa? Membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Kenapa kita goyah? Karena ada ancaman. Kenapa kita goyah? Karena kita mempercayai apa yang kita lihat, bukan mempercayai apa yang Tuhan sediakan. Manusia suka sekali mengambil keputusan dari apa yang ia lihat. Contohnya dokter vonis, contohnya orang berkata, oh kamu gak bisa sukses lagi. Orang akan berkata, oh kamu sudah lanjut umur dan lain sebagainya. Saudaraku, jangan jadikan perkataan manusia menjadi kehidupanmu. Jadikan perkataan firman jadi kehidupanmu. Yang walaupun kau belum melihatnya, kau tidak diminta untuk melihat, kau diminta untuk percaya. Amin saudaraku. Apa itu percaya? Percaya adalah mata rohani yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. That is belief. Jadi mata rohani kita sudah melihat. That is belief. Itulah iman, itulah percaya. Sedangkan mata jasmani melihat fakta-fakta yang bertentangan dengan mata rohani. Tetapi dengar baik, mata jasmani bukanlah konfirmasi jasmani. Justru mata jasmani memperlihatkan kepada kita lebih lagi apa yang terjadi di dalam perkara-perkara rohani. Bulan ini kita punya suara nubuatan. Tuhan akan membukakan cakrawala rohanimu. Untuk melihat perkara-perkara ilahi di balik perkara jasmanimu. Kau akan melihat, kamu akan mendengar, kamu akan menerima. Desak dirimu untuk menerima perkara-perkara ilahi. Because why? We are the kingdom. Kita adalah kerajaan Allah di muka bumi. Katakan yes. Oke, kita masuk ke yang keempat. Firman Tuhan mengatakan yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Kau jangan bilang, Tuhan kau di mana? No. Saudaraku, kalau Tuhan tidak terlelap, kalau Tuhan tidak tertidur, mestinya kita hidup lebih santai. Makanya firman Tuhan mengatakan, tidur saja diberkati Tuhan. Kenapa diberkati Tuhan? Waktu kita tidur, Tuhan pun masih bekerja untuk Anda dan saya. Jangan bilang begini, wow. Jangan bilang, aduh Tuhan berat basah. No. Waktu kau tidur saja, Tuhan persiapkan berkat bagi Anda. Pas Anda bangun dapat orderan. Rest in Him. Daripada kau pikirkan, aduh Tuhan bagaimana nanti ini. Aduh bagaimana begini, aduh bagaimana begini. Akhirnya apa? Stroke. Tapi coba, Tuhan aku serahkan ke dalam kehendak-Mu. Jadilah seperti yang kau kehendaki.
Apa yang Tuhan kehendaki lebih baik, lebih indah dari apa yang bisa kita kehendaki. Ada amin saudara? Pegang firman. Tanggal 14 kita ada ibadah malam Pentakosta. Ayo gas lagi. Bangun roh kembali. Makanya kembali. Rohmu harus berada di dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yaitu roh kita harus ada di dalam rohnya Tuhan. Kalau roh kita di dalam roh Tuhan, maka dengar baik, fisik kita boleh terbatas, pandangan kita boleh terbatas, energi dan tenaga kita boleh terbatas, tapi roh yang di dalam kita itu yang akan menjadi mesin turbo yang akan memberikan kekuatan kepada daging kita. Yang mengendalikan keinginan nafsu kita dan mengizinkan kehendak Tuhan yang terjadi atas kita. Sehingga setiap keputusan yang kita ambil, gerakan yang kita lakukan adalah datang dari dorongan Roh Kudus di dalam kita. Amin saudaraku. So, jangan banyak menghayal. Jangan banyak ngelamun. Amin. Do something for God. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus selalu bergerak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu maju, selalu meningkat. Tidak pernah takut menghadapi resiko. Kalaupun ada sebuah kegagalan, maka Roh Kudus bertanggung jawab atas kegagalan Anda. Karena keputusanmu adalah melangkah bersama dengan Tuhan. Dan sepertinya tidak ada kegagalan kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Katakan yes. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, yang kelima, Pak Bacur. Yang kelima, 3, 2, ya. Yang kelima, 3, 2, ya. 3. Oke, serentak. 1, 2, 3, ya. Wah, ini ada dulu lagu Pak Jack Marpaung ini. Tuhanlah penolongku, Tuhanlah penjanaunganmu. Itu bagus suaranya itu. Tidak akan pernah terlelap, tak akan terlelap. Indonesia merdeka. Oke, ayat kelima, 3. Mana tadi yang kelima? Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Saudaraku, di sebelah tangan kananmu. Saudaraku, tangan kanan tangan yang sangat bergantung. Saudaraku, ambil sesuatu pakai tangan kanan. Mengerjakan sesuatu pakai tangan kanan. Pukul istri juga tangan kanan. Nonjok orang juga pakai tangan kanan. Gak pernah tangan kanan cebok Bapak Ibu. Gak pernah. Tangan kanan terima berkat juga tangan kanan. Keluarkan uang di tempat yang salah juga tangan kanan. Elus perempuan LC juga tangan. Haleluya. Amin. Colek perempuan yang bukan istrinya juga tangan. Haleluya. 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 Amin. Usir setan juga tangan. Tombol ATM juga tangan. Kanan. Bilang jarang tangan kiri coy. Amin saudaraku. Kecuali kidal ya. Itu karunia khusus. Kita pikir itu karunia khusus itu mantap kali. Mama saya dulu kan pemain tenis Bapak Ibu. Pemain apa? Pingpong. Jadi dia kiri kanan main Bapak Ibu. Tapi tangan kiri yang lebih jago. Jadi kalau dia main pertandingan, dia main pakai tangan kanan dulu. Jadi pas smash pindah ke kiri. Pap, orang bingung. Dari mana? Rupanya masuk smash. Makanya waktu kami bandel-bandel juga kan dulu, wah, kita pikir tangan kanan yang pukul kita rupanya pap. Pokoknya kalau main karate tangan kiri ini kita udah wanti-wanti jaga kanan kan, rupanya yang main kiri, waduh, kena juga. Untung mama saya udah meninggal. Ya udah umur. Ya, yang luar biasa. Semalam saya kangen banget, tapi udahlah, gimana lah, tinggal kenangan. Oke, kita kembali ke kisah yang kelima. Haleluya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tangan kananmu, saudaraku. Berarti begini, kalau kita bergantung pada tangan kita, apalagi Tuhan di tangan kanan kita. Haleluya, saudaraku. Amin, saudaraku. Kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Ayat berikutnya, 3, 2 ya. Next, ayat ke-6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Siang panas terik, tekanan hidup. Orang mencari nafkah di bawah matahari. Dan biasanya orang mengalami keringat, tekanan, emosi. Tapi dengar baik, Tuhan akan pelihara kita. Bangsa Israel berjalan di siang hari dengan tiang awan, di malam hari ada tiang api. Di malam hari ada pencopet, ada pencurian. Di malam hari ada mimpi buruk.
Tapi firman Tuhan mengatakan dialah perlindungan kita. Kalimat berikutnya, 3 ya, ayat ke-7. 3 ya, ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudaraku, alami kemerdekaan sepenuhnya dalam Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun. Mungkin dokter vonis hidup kita. Cancer, tumor, dan lain sebagainya. Amin saudaraku. Tapi percayalah, kita punya Tuhan di atas segala Tuhan yang mampu menyembuhkan kita. Dan darahnya menyucikan setiap kehidupan kita. Ada ke-8, kita baca dengan kuat. 3, 2, ya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara Tuhan, bagaimana kita mengalami lawatan Tuhan ini? Bagaimana kita mengalami kuasa yang luar biasa ini dalam kehidupan kita? What we have to do? Next, firman Tuhan mengatakan apa? Dalam kitab Efesus, next, PowerPoint, jangan terlambat. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Saudaraku di pasal yang di Efesus ini, di Ibrani mengatakan, jadi kita sekarang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita apa? Mengucap syukur. Saudaraku, dengar baik-baik. Setiap kita ini sekarang ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita berada bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Benar, Tuhan ada di sorga. Tetapi kerajaannya di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Saudaraku, tahukah Anda bahwa pada waktu roh kita tersimpan di dalam kerajaan Tuhan. Maka dengar baik, roh kita tidak lagi melihat apa yang dapat dilihat oleh mata jasmani. Tapi roh kita akan melihat jauh dari apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita. Makanya kata Daud adalah, hai jiwaku tenanglah, bergantunglah kepada Tuhan. Perasaan kita sering sekali menjadi realita bertolak belakang dengan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Maka dari baik, jangan kasih makanan kepada perasaanmu. Jangan kasih makanan kepada pikiranmu. Jangan kasih makanan kepada kehendakmu. Tapi biarkan rohmu mendapatkan kekuatan supaya jiwamu jadi tenang. Pikiranmu jadi tenang, kehendakmu jadi tenang, dan tubuhmu akan mengalami kuasa dari manifestasi dari apa yang roh terima dari kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dia adalah roh, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. So you are the man of spirit. Siapa yang dapat menembus keadaan hari-hari ini? Itu mereka yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka yang tidak hidup hanya saja bergantung kepada kemampuan mereka, tapi mereka hidup bergantung kepada kekuatan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan tadi bahwa jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, bagian kita cuma satu, yaitu kita datang kepada Tuhan. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan hormat, berkenan kepada Tuhan. Dengan rasa takut dan ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara baik, iblis akan mengeluarkan kita dari sistem ini, Bapak Ibu. Strategi iblis adalah dia mengeluarkan kita dari sistem ini. Kenapa? Next, ketika kita menetap dalam kerajaan surga, ketika roh kita mengalami Tuhan, maka baik, ketika kita menetap dalam kerajaan surga atau otoritas kerajaannya, kita sedang mengaktifkan sistem pemeliharaan ilahi yang sempurna atas kehidupan kita. Makanya firman Tuhan, hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Saudaraku, pada waktu engkau bergerak dalam kekuatan Tuhan, pada waktu rohmu menyala-nyala, maka dengan baik, di waktu yang sama, sistem kerajaan Allah itu terbentuk dalam hidup Anda. Nah, kalau sistem kerajaan Allah sudah terbentuk dalam kehidupan Anda bukan lagi bergantung kepada apa yang Anda kerjakan, tapi Anda bergantung sepenuhnya kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda. Saudaraku, dengan baik, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, tidak ada kekuatan yang dapat memperbarui hidupnya selain bersekutu dengan Tuhan. Terbukti pada waktu kehilangan dia omset, terbukti ketika dia punya masalah, dia bukan mencari solusi di luar, tapi dia mencari solusi di dalam. Bukan ketenangan jiwa, tapi ketenangan roh. Itu paling penting. Jiwamu tidak akan pernah tenang kalau rohmu lemah. Makanya banyak orang percaya, saudaraku, treatment healing hanya sebatas jiwa, perasaan, kehendak, dan pikiran. Bukan roh. Mereka lupa bahwa yang mengendalikan jiwa itu adalah apa? Roh. Apa yang dikendalikan oleh roh, yaitu jiwa, pikiran, dan perasaan, itu akan dialami oleh tubuh kita. Sebelum Anda sakit fisik, terlebih dahulu tekanan dialami oleh jiwa. Orang yang cancer itu, Bapak Ibu, kenapa? Ada kepahitan di dalam apa? Dalam jiwa. Di dalam hati. Kenapa? Karena rohnya sakit. Saudaraku, Anda harus hidup dalam manifestasi surga. Makanya di pendahuluan saya katakan bahwa ketika kita menetap dalam otoritas kerajaannya, kita sedang mengaktifkan kembali sistem pemeliharaan ilahi yang sempurna dalam kehidupan kita.
Anda nggak bergantung kepada apa yang Anda kerjakan. Anda bekerja, yes. Bukan berarti, oh nggak usah kita bekerja, bergantung sama Tuhan. Bukan. Anda bekerja, tapi Anda tidak menggantungkan diri Anda kepada apa yang Anda kerjakan. Anda menggantungkan hidup Anda sepenuhnya kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam engkau. Di situ Anda akan melihat, Anda tidak akan mengalami burning out. Kemana Anda tidak burning out? Tagihan banyak, pendapatan kecil. Oh iya dong. Makanya banyak orang cari akal. Akal-akalannya apa? Hari ini jam 10 Maxim, jam 12 Grab, 13 ojol, keempat apa? Kuril. Dia bantai semuanya. Kenapa? Karena target banyak, utang banyak. Kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan ini. Ini akan menjadi sirkus, apa namanya itu? Menjadi apa? Menjadi rantai setan. Kau tidak akan pernah menyelesaikan itu tanpa Tuhan yang menyelesaikan itu bagimu. Tanpa Tuhan menyelesaikan itu bagimu. Saya pernah mengalami utang yang besar Bapak Ibu di masa COVID. Selesai. Bukan di masa COVID saya berutang. Saya mengalami utang itu sebelum COVID. Utang saya di salah satu bank. Ada 2-3 bank lah. Tapi ada salah satu bank yang besar, saya tidak sebut namanya. Warna biru dia. Saya punya utang yang sangat besar. Dan dengar baik. Bukan bayar pokoknya yang saya tidak, jangankan bayar pokoknya, bayar bunganya saja kan ya. Bayar bunganya saja saya nggak sanggup. Apalagi pokoknya. Wah, itu bukan gali lubang tutup lubang lagi, gali lubang lagi. Gak pernah selesai Bapak Ibu. Dan itu kita pokoknya dapat gaji. Waduh, setiap angkat telepon nomor baru, jantungan kita tak. Kenapa? Ya nagih itu. Pasti ini makin bayarlah utangmu lah. Oh, apalagi kalau akhir tahun, itu kejaran habis mereka. Saudaraku, kita pernah hidup itu 2-3 tahun itu ada di area itu Bapak Ibu. Makanya saya berani ngomong sama Anda. Saya tidak akan pernah mampu keluar dari sistem itu jika saya tidak hidup berkenan di mata Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi? Saya bangun sistem yang betul. Saya kejar Tuhan. Taat kepada perpuluhan, setia memberi yang terbaik buat Tuhan. Gaji masih tetap. Gak ada penambahan, gaji tetap. Tidak langsung otomatis berubah. Tahukah Anda Bapak Ibu? Tuhan selalu mengizinkan tes demi tes dalam kehidupan kita. Sampai kualitas uji surgawi terjadi atas kehidupan kita. Ketika tes uji kualitas surgawi itu lulus dalam hidup kita, maka Tuhan di sanalah Tuhan percayakan kepada kita janji yang besar. Tuhan sudah punya janji yang besar, tapi dia Tuhan yang tidak langsung berikan janji itu sebelum Anda melewati uji kualitas surgawi. Kalau hari ini Anda sedang diuji, taat, setia, jangan khawatir. Amin. Sebab ketika engkau menerimanya nanti melebihi dari apa yang sudah kau korbankan. Suatu ketika Bapak Ibu saya telepon, waduh itu bos, Pak Pendeta, kami akan putihkan, belum Pak Pendeta, belum. Pak Deddy, kami putihkan semua utang Bapak, bayar bunga saja. Wih, saya bilang maaf bayar pokok saja, bayar pokok saya lupa saya, karena saya sudah lupakan utang-utang itu. Utang orang lain masih saya ingat, apa yang terjadi Bapak? Waduh. Tapi gimana mau bayarnya? Tapi uang nggak ada. Tapi dengar kabar itu suka cita. Waduh. Tapi ya saya bilang, Tuhan tolong. Tapi dengar baik, Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan mendengarkan. Caranya saya nggak bisa lakukan, tapi cara Tuhan bisa lakukan. Suatu ketika Bapak Ibu, ada seorang anak dari Jakarta ketangkap polisi. Padahal dia bukan narkoba. Dia hanya ikut temannya. Ditangkap, diurin. Masuklah kawan ini ke penjara. Singkat cerita Bapak Ibu, anak ini nggak pakai apa-apa. Cuman, mohon maaf, dalam telepon suaminya kan, sehebat-hebat apapun Kapolres, istri pasti Kapolda. Iya kan? Dia bilang, "Papa, ya siap, Mak, lagi di mana? Begini-gini. Jangan ini. Oh, siap, Mak." Wih, padahal dia Kapolres kan, istilahnya Kapolda. Polisi tua maksudnya kan. Padahal apa yang terjadi? Di tes urin, memang betul anak ini enggak. Tapi mereka sudah siapkan terlebih dahulu, karena namanya juga sayang sama anak kan. Siapkan uang itu.
Alhasil lah anak itu bebas Bapak Ibu. Alhasil. Sebelum bebas ditelepon saya dulu, Pak Pendeta gini. Kita doakan lah. Apa salahnya berdoa? Kita doakan pakai bahasa roh sedikit-sedikit kan. Kita getar-getarkan suara kita sedikit biar terasa hamba Tuhan. Adalah just intermezzo. Ada apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya selamatlah laki-laki ini, dijemputlah anak ini. Dan mohon maaf, karena tadi udah mereka siapkan uang itu, kata suaminya, uang tadi itu jangan lagi kita ambil deh. Kita transfer saja sama Pastor Dedi. Kita anggap itu persembahan. Ucapan syukur, waktu itu ucapan syukur. Soalnya aku, mohon maaf Bapak Ibu, uang itu cukup besar. Oh itu besar, bagi saya itu besar. Bapak Ibu, ya saya nggak tolak. Gak mungkin saya tolak lagi, kirim kan, langsung saya kirim cepat-cepat nomor rekening saya. Nggak tanpa doa lagi, saya bilang Tuhan ini berkat, nggak saya tanya-tanya ini pasti berkat ini. Kan langsung saya kirim, ini transfer. Bapak Ibu adalah uang itu, masuk Bapak Ibu. Dan dengar baik, uang itu saya pakai sebagian, bukan semua dan tambah lagi, untuk bayar utang saya di Bank Mandi. Waduh itu saya, waktu saya dikeluarkan surat putihnya itu Bapak Ibu, wih merdekanya minta ampun. Sampai detik ini sudah 5 tahun, 6 tahun ya, saya nggak ada lagi utang Bapak Ibu. Ya, sudah nggak ada utang, paling rumah saya itu kredit lah. Ya itu pun akan selesai sebentar lagi. Kalau enggak biar aja diambil sama developer. Sampai saya punya rumah di situ. Ya, hanya itu saja saya punya kredit, nggak ada lagi kredit yang lain. Nggak ada utang-utang yang lain ya, paling sewa gedung gereja ya nggak apa-apa lah, itu bukan utang saya, utang Tuhan ya, urusan Tuhan lah ya kan. Kalau ditutup berarti Tuhan nggak ngasih berkat ya kan. Masa Tuhan nggak tega sama orang ini Tuhan. Mau bayar bulan enam. Aduh, jangan nama ya. Udah aku selesai. Bagi saya nggak bisa saya menutup. Belum lagi CMB, belum lagi itu, belum segala banyak. Tapi dengar baik, with my power I cannot, but with His power, with His way, nggak masuk akal Bapak Ibu. Utang saya yang sekian ratus itu Bapak Ibu, nol. Cuman kami bayar, waduh. Kok bilang, yakin Pak, Bapak cuma bayar ini, Bapak tanda tangan. Ini jarang terjadi Pak. Oh ya saya bilang betul, aku pun jangan terjadi begini. Jangan sama Ibu, sama saya pun jangan terjadi begini Bu. Selesai tutup, dos. Saya langsung keluar suratnya dari BI. Bebas, bayangkan surat bebas utang saya dari BI Bapak Ibu. Utang saya besar itu. Ya kan? Saya lap dulu keringat saya ingat dulu. God prepare, Tuhan selesaikan semua. Not my way, hati-hati lah Bapak Ibu. Makanya baik, Tuhan adalah gembala kita yang agung. Nah, kita kembali lagi. Ketika kita menetap dalam otoritas kerajaannya, kita sedang mengaktifkan sistem pemeliharaan ilahi yang sempurna. Makanya kita terus mendorong diri kita mencari Tuhan bukan supaya diberkati. Mencari Tuhan karena Dia sumber kehidupan kita. Biarkan roh kita tersimpan di dalam kemuliaan Tuhan dan roh kita mulai melihat, menerima apa yang Allah janjikan bagi kita. Fisik kita belum melihat. Telinga kita belum melihat secara fisik, tetapi mata rohani kita, telinga rohani kita, tangan rohani kita telah menerima berkat yang besar dari kita untuk Tuhan, dari Tuhan untuk kita. Dan tentunya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kebanggaan kita. Saudaraku, dengar baik. Mohon maaf ya, 2026 banyak hamba Tuhan menubuatkan yang aneh-aneh. Tapi saya katakan kepada Anda, jangan takut sama nubuatan itu. Jangan takut sama penglihatan itu. Saya mau katakan kepada Anda, mau harga emas, mau harga diri turun, mau apapun itu. Dengar baik, Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Saya berdoa setiap anak-anak Tuhan akan mengalami kejayaan surgawi. Amin. Wow, orang bilang begini, susah hidup, kita gampang hidup. Amin ya. Amin. Orang bilang susah hidup, susah dapat pekerjaan, kita gampang dapat. Kenapa? Tuhan yang pelihara, Tuhan yang siapkan, Tuhan yang mengerjakan. Kenapa? Roh kita teraktivasi dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya tidak mengsugesti Anda, saya sedang tidak memotivasi Anda. Dengar baik Bapak Ibu. Mau jual jengkol Anda, mau jual mie gomak, ya, mau jual, Anda pasti bisa diberkati Tuhan. Caranya bagaimana? Saya nggak tahu. Tuhan pasti bisa lakukan. Amin, saudaraku. Akan ada akan ada suddenly blessing. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Berikutnya, di sana manifestasi surgawi bukan lagi sekedar harapan, melainkan pagar perlindungan yang membentengi setiap aspek hidup kita dari setiap goncangan yang ada. Ada goncangan, yes. Tetapi dengan baik kita nggak bisa tergoncang. Kenapa? Karena kita tersimpan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Firman-Nya pegangan kita, roh kita menyala-nyala. Saudaraku, next, itu sebabnya iblis terus memancing kita untuk keluar dari zona ilahi ini agar iblis sangat mudah untuk menjatuhkan kita.
mengikat kita, bahkan melepaskan tipu daya untuk membinasakan jiwa kita. Dia kasih godaan, dia kasih semua godaan-godaan. Dengan baik, iblis tidak menjatuhkan kita dengan serangan-serangan yang menakutkan. Tapi iblis bisa menjatuhkan kita lewat godaan-godaan yang melicinkan kita. Hati-hati loh. Makanya butuh hikmat dan pengertian. 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu kita belajar tentang hikmat dan pengertian. Makanya tadi saya katakan di awal sama Anda, tidak semua apa yang kita dapatkan adalah berkat datang dari Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Tidak semua bisnis, usaha yang kamu kerjakan mendatangkan berkat buat Anda. Kelihatan berkat tapi musibah. Kenapa? Dia ragi yang merusak. Kalau berkat dari Tuhan, dengar baik Bapak Ibu, dia tidak akan pernah mendekat dalam hidup Anda. Raginya. Kenapa? Tuhan yang menjaga. Tuhan yang melindungi. Katakan amin saudaraku. Makanya dengar baik. Makanya dengar baik saya katakan kepada Anda. Dalam kitab dalam kitab Yohanes pasal yang 38. Barang siapa yang tetap berbuat dosa. Dengar baik. Berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Saudaraku, apa itu perbuatan iblis? Malas. Apa itu perbuatan iblis? Mengandalkan kekuatan orang lain. Apa itu perbuatan iblis? Takut. Perbuatan iblis. Firman Tuhan mengatakan apa? Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Dibilangin ngayel. Itu iblis. Saya katakan kemarin, siapa itu antikristus? Antikristus 2 loh Bapak Ibu, hati-hati. Roh antikristus dengan antikristus. Antikristus adalah pribadi yang menyatakan dirinya I am the Lord. Tapi roh antikristus adalah roh yang melawan kebenaran. Itu tidak terlihat tapi perbuatannya nyata. Ada di antara kita banyak. Siapa itu roh antikristus? Menentang firman. Firman bilang jangan takut, dia masih takut. Firman Tuhan mengatakan lakukan ini tapi enggak dilakukan. Itu roh antikristus. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan apa tadi? Bahwa barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Makanya kalimat berikutnya, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Perbuatan iblis apa yang ada dalam hidupmu? Perbuatan apa? Saudaraku, mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan orang lain. Perbuatan iblis apa? Dengki, amarah. Saudaraku, semestinya ketika ada Kristus dalam kehidupan kita, kita mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Maka dengar baik, bukan lagi kekuatan kita untuk bisa kita hidup, tapi kekuatan Tuhan yang membuat kita bisa hidup. Saya katakan tadi Bapak Ibu di sesi pertama, di kaki saya ini Bapak Ibu, kalau kaki saya tidak masuk ke dalam sepatu saya ini, semahal apapun orang bilang sepatu ini, contohnya Bapak Ibu, sekuat apapun, sebagus apapun, semodern apapun sepatu ini, tapi kalau tidak ada kaki yang masuk ke dalam, nggak ada fungsinya. Betul Bapak Saudara? Amin saudaraku. Kenapa sepatu ini bisa berfungsi? Karena saya masukkan kaki saya ke dalam. Maka saya yang menggerakkan sepatu ini lewat kaki saya. Sepatu ini gak bisa atur saya yang atur sepatu ini. Sepatu ini cuma satu fungsinya. Dia punya tujuan. Tujuannya apa? Dipakai oleh kaki saya. Melindungi kaki saya, menjagai kaki saya. Tapi yang membuat dia bergerak apa? Kaki saya, bukan dia. Dia gak bisa perintahkan saya. Saya yang memerintahkan dia lewat gerakan saya. Sudah aku dengar baik. Anda tidak akan pernah bisa berguna tanpa Tuhan dalam hidup Anda. Maafkan saya ngomong ini. Anda gak berguna tanpa Tuhan dalam hidup Anda. Anda berdaya guna karena ada Tuhan yang masuk dalam hidup Anda. Saudaraku, begini, kita akan mundur sedikit. Maaf ya, saya katakan kepada Anda. Tadi juga saya katakan di sisi pertama. Mungkin engkau sudah mulai oyong gereja di tempat ini. Tapi nggak apa-apa lah Bapak Ibu. Anda oyong. Kenapa oyong? Saya gas. Apa biarin aja. Firman menggas kita. Mungkin engkau terluka. Nggak apa-apa. Kau pulang oyong. Kenapa? Stres sekali aku khotbahnya keras sekali. Nggak apa-apa. Daripada kau pulang kosong. Ya kan? Mau pilih mana? Pulang kosong atau pulang oyong? Lebih banyak oyong lah kau pulang. Kenapa? Stres sekali aku khotbah sama Pak Jega itu bah. Nggak ngerti aku digasnya terus. Singgung kayak mertuaku kayak, singgung kayak mamaku kayak, singgung kayak musuhku kayak, awak terus disinggungnya. Dari A sampai akhir awak terus disinggungnya. Gak pernah disinggungnya orang lain. Dia aku terus. Mungkin kau pulang oyong. Apa-apa, dari kau pulang kosong. Haleluya saudaraku. Karena dengar baik, maaf ya Bapak Ibu. Ini jemaat saya, yang di rumah anggap saja kau jemaat saya juga. Saudaraku dengar baik, aneh kan kalau kita bilang begini.
Nanti jawab saya, ini jawab nanti, ini perbuatan siapa? Aneh dong kalau bilang begini, aduh Pak Pastor, aku nggak bisa. Aku nggak bisa bangun pagi, doa. Aku nggak bisa beri yang terbaik, aku nggak bisa mengembalikan perpuluhan. Aku nggak bisa, engkau nggak bisa ikut doa puasa. Saudaraku, pertanyaan aku nggak bisa itu datang dari Tuhan atau datang dari setan? Iblis kau, setan. Padahal Tuhan kasih waktu loh. Tuhan kasih kesempatan loh. Dengan baik. Kalau kau taat ibadah, taat puasa, rajin ke gereja, bukan saya yang sedang kau impresikan. Sorry ya, saya nggak tersanjung kalau kau datang ibadah. Maaf. Bahkan uang saya banyak keluar pun kalau kau datang ibadah. Kenapa? Ada makanan di depan. Tidak sebanding dengan persembahanmu. Maaf. Tapi dengan baik, pribadi yang satu-satunya tersanjung dengan kedatanganmu ibadah adalah Tuhan. Itu yang meluluhkan hati Tuhan, kawan. Nah, sekarang kita mundur ke belakang. Lu bilang lu udah hidup baru. Lu bilang lu terima Yesus. Lu bilang kau dikuasai oleh Roh Kudus. Ibadah kenapa gak ibadah? Doa kenapa gak doa? Puasa kenapa gak puasa? Berarti lu masih setan, iblis. Iblis setan. Coba balik kayak tadi. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya membinasakan. Membinasakan apa? Perbuatan daging. Apa perbuatan daging? Malas, dengki, emosi. Apa lagi? Pelit, iri hati. Apa lagi? Bilang kiri kanan. Semua kita itu. Berarti kau masih anak setan, iblis. Ini yang bahaya. Bagaimana pacaranmu? Bagaimana kau dengan rumah tanggamu? Bagaimana kau sama istrimu? Bagaimana kau dengan suamimu? Hah? Bagaimana? Nggak usah dulu pikirkan yang aneh-aneh dulu. Bagaimana kau sama mamamu? Bagaimana kau sama mertuamu? Siapa yang drive your life? Who the person drive your life? Saya katakan kepada Anda, sepatu ini bisa berfungsi karena kaki saya masuk. Nah sekarang, siapa yang masuk dalam hidup kita? Yesus atau setan? Yesus atau iblis? Jangan jawab dulu. Jangan langsung bilang amin. Tanya dulu hidupmu. Saudaraku, kita bisa bilang begini, aku gak bisa ibadah, tapi rohmu memaksa engkau bergerak. Kenapa? Yesus yang berbuat. Gak mungkin kau lawan Yesus. Kekuatan Yesus pasti lebih besar daripada kekuatanmu. Persoalannya bukan karena Yesus tidak menggerakkan engkau. Persoalannya iblis yang menahan engkau. Berarti kalau iblis menahan engkau, Yesus tidak ada di dalam engkau. Titik, selesai. Gak mungkin gelap dan terang bersatu. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri. Kurasa Anda udah keras. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kan kita masuk dalam perjamuan kudus. Bangkit berdiri. Kok lemas? Oyong kalian? Kok oyong? Hah? Kok oyong? Ayo, gak apa-apa. Jadi justru itu kebenaran. Amin, saudaraku. Nggak, makanya Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi. Hidup adalah Kristus. Saudara, aku dengar baik. Kita ini Bapak Ibu, kita ini orang yang suka memotong kasih karunia Tuhan. Oke Bapak Ibu, apa yang membuat iblis gemetar dalam hidup Anda? Ketika dia melihat hidupmu mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Yesus. Itu yang menggetarkan iblis. Kuasa kematian dan kebangkitan Yesus itu mematahkan sengat maut. Dan firman Tuhan mengatakan, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di antara kamu. Roh yang sama yang membangkitkan engkau juga. Roh yang sama, bukan bangkit dari kematian Bapak Ibu, kamu belum mati loh. Yesus, roh itu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bangkit dia, kekuatan kuasa itu. Anda belum mati loh. Masih. Ayo kita gereja. Berarti kita ini bukan kualitas surgawi. Kenapa Anda cantik kali ini. Kenapa? Anak itu aja bersorak-sorak. Kamu hanya dia yang bersuka cita di ruangan ini.
Yang lain oyong. Kenapa? Why? Why you are? Kenapa? Karena rohmu belum melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. But when your spirit see, ketika rohmu melihat dari apa yang Allah sediakan di balik mata jasmanimu, you are be dancing. Makanya dengan baik. Next, saya kata, firman Tuhan katakan apa? Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Beres Bapak Ibu. Orang cari ini kan. Orang bisa membunuh ya, yang di Riau itu ya. Dia bunuh mertuanya kan. Manusia jadi binatang. Toko mustakim ya, apa itu? Gila. Ya hajar pakai balok, di mana perasaan? Hanya gara-gara ini. Bodoh itu. Tapi dengan baik, kita lah mengkuruskan dengan baik. Jangan lagi, kau bilang, tuh bagaimana aku hidup, bagaimana aku makan. Kau lupa firman ini? Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Tapi soal apa? Kebenaran. Saudaraku, apa itu kebenaran? Kebenaran itu apa? Kebenaran itu? Kebenaran itu adalah kita mengalami kuasa daripada kematian dan kebangkitan Yesus di dalam diri kita. Kita berada dalam posisi yang benar. Apa itu posisi yang benar? Itu kebenaran yang menjadi kebenaran hidup kita. Yaitu kita menerima kematian dan kebangkitan Yesus sebagai hidup kita. Apa itu benar? Bertindak seperti Allah. Apa itu benar? Menundukkan diri, pikiran, perasaan di dalam Kristus. Apa itu menundukkan diri? Apa itu kebenaran? Yaitu hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan, kerajaan Allah itu soal damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Kenapa kita mengalami damai sejahtera? Saudaraku, dengar baik, hanya satu damai sejahtera kita. Pada waktu kita terhubung dengan Tuhan. Amin saudaraku. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu, Anda jalan sama Dirlantas. Gak usah Kapolda lah, Dirlantas. Kemudian di depan itu ada razia. Bapak Ibu, Anda gak bawa SIM. Tapi Dirlantas itu gak tahu kalau kau gak bawa SIM. Pertanyaan saya, pada waktu ada razia takut gak kau? Gak lah takut. Kenapa gak takut? Di sampingmu ada Dirlantas. Kau tenang. Bahkan kau ngomong, Pak ada raja ya Pak? Lagi raja ya Pak? Iya lagi raja, tenang aja, lewat aja. Dia turunkan kaca, aman ya deh, atur semua. Padahal yang dia bawa itu gak ada SIM. Kenapa dia bisa lewat? Karena dia bawa Dirlantas. Yang kekuatannya lebih tinggi daripada SIM. Benar aku dengan baik. Mestinya kita tenang ketika kita sadar bahwa ada Tuhan berjalan bersama dengan hidupku. Ada Tuhan berjalan dengan keluargaku. Ada Tuhan berjalan di masa depanku. Kenapa kita gak bisa melihat janji Tuhan? Karena kita gak pernah terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal sukacita. Apa itu sukacita? Kenapa kita bersukacita? Karena roh kita berada di dalam kemuliaan Tuhan. Bahagia itu keadaan, tapi sukacita adalah keputusan. Kenapa kita bisa bersukacita? Karena roh kita di dalam kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir, firman Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Yaitu kerajaan Allah yang bermanifestasi dalam hidup kita melalui Kudus. Ada amin saudaraku. Yes, tepuk tangan yang paling malu kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Tetapkan, yang pertama, tetapkan dirimu dalam posisi sebagai next kerajaan surga. Ambil posisimu sebagai anak-anak kerajaan surga. Dan jadikan surga menjadi pagar perlindunganmu. Dan yang ketiga, ambil bagian untuk bergerak dan maju. Bergerak Bapak Ibu. Jangan hanya tunggu, bergerak, ambil bagian. Bergerak, maju dalam pekerjaan Tuhan, bergerak. Karena ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, Roh Kudus tidak akan pernah membuat kita malas, melamun, banyak mikir. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus selalu agresif, tetapi tidak prosesif. Agresif tapi tidak mereka ambisi. Semua ada roh pengertian dari Tuhan. Nikmati kerajaan surga. Tuhan adalah gembala kita, tidak akan kekurangan kita. Hidup bersama dengan Tuhan dan alami kemenangan yang luar biasa. Doa saya sepanjang bulan Mei ini, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Ibrani 12 ayat 28 mengatakan bahwa karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka dengar baik, perlindungannya itu nyata, berkatnya itu nyata, kasihnya itu nyata, dan jangan takut. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita dan alami kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Berkata tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya.
Katakan haleluya. Layak dipuji disembah. Termulia. Katakan layak, layak, layak. Semuanya dipuji, disembah. Kau layak bertata, Dulu sekarang dan lamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Katakan sebab kau besar. Oh, sebab kau besar. Sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib. Semuanya tiada seperti Engkau, katakan tiada seperti. tiada seperti Engkau. Katakan sebab kau besar. Perbuatanmu ajaib, Tiada seperti. seperti Engkau, Katakan tiada seperti. tiada seperti Engkau. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Tutup rapatmu rapat-rapat. Jemaat Tuhan berkata, Tuhan dengar baik. Ketika engkau tersimpan dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka dengar baik, Tuhan akan menjadi gembala yang baik buat kita. Pada waktu engkau berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, Tuhan tidak hanya jadi gembala, tapi dia menjadi raja yang berotoritas atas hidup Anda. Pada waktu Anda berada pada kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka dengar baik, tidak ada alam maut sekalipun yang dapat menggoncangkan hidup Anda. Saudaraku Tuhan, hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kalau Yesus dinyatakan dalam kehidupan kita, maka dia akan membinasakan setiap perbuatan-perbuatan iblis yang bekerja di dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu, pastikan bahwa engkau hidup dan tidak hanya sekedar hidup. Anda hidup karena urapan Tuhan. Anda hidup karena kuasa Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Anda hidup, kenapa? Karena Anda mengalami hidup yang hidup dalam hidup Anda, yaitu hidupnya Kristus. Maka pastikan bahwa rohmu ada di dalam sama dengan dia. Rohmu tersimpan dalam kemuliaannya. Sehingga dengar baik, engkau akan melihat kehidupan yang berkemenangan. Alami manifestasi surgawi dalam hidup Anda. Alami manifestasi surgawi. Manifestasi surgawi akan terus terjadi atas hidup Anda when your spirit in Christ. Minta kekuatan Tuhan, minta urapan Tuhan. Dan dengar baik, saya percaya bahwa mulai saat ini manifestasi surgawi akan terjadi atas hidup Anda. Jangan bergantung dengan kekuatanmu. Jangan bergantung dengan kemampuanmu. Bergantunglah dengan kemampuan Tuhan. Bergantunglah pada Tuhan. Maka engkau dapat melihat rencana Tuhan dinyatakan atas hidup Anda. Angkat tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Bapa di surga, urapi jemaatmu dengan firman-Mu. Sampaikan rahasia firman-Mu dengan nyata di tengah-tengah kami. Sehingga kami dapat melihat Allah bekerja dalam hidup kami dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu. Dan jadilah pada kami seperti yang Tuhan mau. Ikuti doa saya sama-sama, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya firman-Mu berkuasa, bekerja di dalam hidupku. Dan biarlah hidupku Tuhan dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya aku hidup berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, aku percaya hari ini firman-Mu nyata bagiku. Sebentar lagi aku akan masuk melalui tubuh dan darah Kristus. Dan percaya benar, lewat tubuh dan darah-Mu aku kembali diaktifasikan untuk hidup menikmati kemuliaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Biarkanlah hidupku menikmati tubuh dan darah-Mu sebagai tindakan imanku untuk kembali mempercayakan hidupku dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Persiapkan diri Anda untuk masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku telah mati, Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. akan kuletakkan pada mesbah-Mu Tuhan. Pada mesbah-Mu
iman sama-sama katakan semuanya Semuanya sia-sia dan tak berarti. berarti Lagi. lagi. Oh, hidup ini kuletakkan Letakkan pada mesbamu. Hey, pada mesbah-Mu ya Tuhan. katakan jadilah padaku Jadilah padaku Amin. seperti yang kau ingini. Kau ingin. Sekali lagi katakan ku telah mati Telah mati dan tinggalkan dan tinggalkan oh cara hidupku. cara hidupku yang lama. Katakan semuanya sia-sia Semuanya sia-sia dan tak berarti. yang tak berarti. Amin. Lagi hidup ini ku letakkan Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. yang Kau ingini. Katakan ku telah mati Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan. Katakan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Katakan semuanya sia-sia Semuanya sia-sia dan tak berarti. tak berarti. Amin. Lagi. Oh, hidup ini Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu Tuhan. pada mesbah-Mu Amin. ya Tuhan. Katakan sama-sama jadilah padaku. Jadilah padaku seperti Yang kau ingini. yang Kau ingini. Adakah jemaat Tuhan yang belum terlayani? Jika belum ada, boleh bangkit berdiri supaya kalian dapat melayani Bapak Ibu Saudara. Jika sudah terlayani, mari semua saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Mari pegang roti tangan kanan Anda dan anggur di tangan kiri Anda. Ingat bahwa di tangan kanan Anda bukan lagi roti, tapi itu adalah tubuh Kristus. Di tangan kiri Anda bukan lagi anggur, tapi itulah darah Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya berikan waktu bagi Anda untuk berdoa. Yes Lord. Yes Tuhan. Mari angkat roti di atas kepala Anda tinggi-tinggi. Pegang anggur tangan kiri Anda. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Bukakan cawan pengucapkan syukur di atasnya. Kita ucapkan syukurlah persekutuan dengan darah Kristus. Bukan roti kan yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikuti doa saya. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh Kristus yang terpecah. Yang memberikan kepastian hidup kekal di sorga. Yang menyempurnakan tubuh jiwa dan rohku. Yang menjadikan keluarga kerajaan Allah. Yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan. Aku tidak kena kanker, tumor, leukemia, pendarahan, stroke, tidak dirawat di ruangan ICU, tidak terbaring di dalam ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, dan segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, penderitaan diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui tubuh Kristus yang terpecah ini, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus,
Inilah tubuh Kristus yang terpecah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik. Mari kita angkat cawan sebelah kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru dimancarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti atau minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darahmu yang tertumpah. Aku percaya melalui darahmu yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku dalam milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, disantet, tidak bisa kena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, pekerjaanku, usahaku, gerak hidupku, dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, penderitaan, keturunan, kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkemelimpahan, berkemenangan, tidak kekurangan. Hidupku akan mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Mari kita angkat suara kita sembah Dia. Ya Rabbashakana rarararararara. Ya Rabbashana rarararararara. Ya Rabbashana rarararararara. Ya Rabbasaka ya rarararararara. Ya Rabbayarabbayarararararara. Ya Rabbayarabbayarabbayararararara. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami alami kuasa tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Ya Rabbayarabbayararararara. Terima kesembuhan, terima kelepasan, terima mujizat, terima. Oh haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembuh, kami kuat, kami diberkati. Haleluya. Sebab Kau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, Tiada yang seperti Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Oh, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kesembuhan, terima kemenangan, terima mukjizat, terima berkat Tuhan disempurnakan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mengembalikan perpuluhan, di depan ada kotak-kotak perpuluhan ataupun lewat QR service yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Sambil mempersiapkan yang terbaik, jangan lupa jemaat Tuhan yang masih rindu untuk mendaftarkan diri untuk masuk dalam sekolah SOS School of Servant, maka hari ini adalah batas terakhir pendaftarannya. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu ada sedikit ralatan waktunya. Tidak dilaksanakan di hari Minggu untuk kegiatan belajarnya, tapi dilaksanakan di hari Kamis, di minggu pertama, ketiga, dan kelima jika itu 5 minggu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mulai Kamis ini kita sudah masuk dalam pembukaan. Jadi kita harapkan nanti lulusan ini dapat menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Bahkan Anda bisa menjadi orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menginjil dan memberitakan Injil Tuhan kepada semua orang. Katakan amin. So Anda
Diundang kita semua untuk hadir dengan 5 kategori utama kita. Ada Alkitab, nanti kita belajar apa itu keselamatan, Roh Kudus, akhir zaman, pelayanan kuasa. Dan saya percaya bahwa gereja yang bermisi adalah gereja yang mempersiapkan pelayan jemaatnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bergerak dalam kuasa Tuhan. Amin. So jangan tinggalkan, jangan lewatkan kesempatan ini. Ayo mendaftar dan jadilah murid perdana untuk kegiatan ini di Glow Community Medan. Sehingga Anda bisa dipanggil nanti kakak senior. Puji Tuhan. Jadi puji Tuhan. Jadi segera daftarkan Anda di hari Kamis. Kita laksanakan kegiatannya itu jam 7 malam di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Anda boleh bawa Alkitab. Persyaratannya adalah bawa Alkitab dan bawa buku saja. Nanti buku panduan nanti akan dipersiapkan oleh panitia di minggu berikutnya ya. Nanti kita akan siapkan modulnya supaya Bapak Ibu Saudara juga punya pegangan untuk bisa dibawa ke rumah masing-masing. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk setiap persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih kami akan membawa korban syukur kami, kembalikan perpuluhan kami sebagai tindakan ketaatan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya benar bahwa Engkau adalah sumber berkat buat kehidupan kami. Secara khusus saya berdoa untuk anak-anak Tuhan yang akan mengembalikan perpuluhan. Tuhan, aku berdoa langit sorga terbuka atas hidup mereka. Pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang mereka kerjakan. Dari apa yang Tuhan percayakan buat mereka. Tuhan, hamba mohonkan berkat-Mu. Tambahkan kasih karunia-Mu dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus, keluarga, istri, anak-anak, suami diberkati Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus kami siap memberi yang terbaik. Kita yang siap memberi yang terbaik sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Sama beri yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, sambil memberi yang terbaik berikut beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Kami kembali mengundang Bapak Ibu dalam ibadah kita Glory Worship and Prayer yang kita adakan di tempat ini setiap hari Rabu jam 7:15. Saya percaya kita semua hadir, amin. Kemudian mengenai informasi baptisan selam, kami informasikan bahwa pelaksanaannya akan diadakan pada tanggal 11 Mei 2026. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang rindu memberikan diri untuk dibaptis, pendaftaran masih dibuka melalui tim sekretariatan. Kemudian kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk hadir dalam ibadah doa 10 malam. Akan kita laksanakan mulai tanggal 14 sampai 24 Mei 2026 di tempat ini setiap pukul 19.15 WIB. Mari kita siapkan hati untuk mengalami urapan dan perjumpaan yang pribadi dengan Tuhan melalui doa dan penyembahan selama 10 malam berturut-turut. Kemudian mari kita dukung di dalam doa bagi pelayanan Bapak Gembala kita Pastor Dedi Zega yang akan melayani dalam kebaktian kebangunan rohani di Sintang yang bertemakan bangkit dan bersinar. Acara ini akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis 20 sampai 21 Mei 2026 pukul 18.30 WIB bertempat di Gedung Ampang Simangai, Sintang, Kalimantan Barat. Kemudian informasi selanjutnya bagi seluruh kita Bapak Ibu akan diadakan perayaan Pentakosta Perwil GBI Dairi Pakpak Barat pada hari Senin 25 Mei 2026 pukul 10 WIB. Ibadah ini akan dilayani oleh Pastor Dedi Zega bertempat di GBI Jalan Frankisi di Kalang. Mari kita doakan agar melalui lawatan ini setiap hidup kita diubahkan oleh api Roh Kudus. Kemudian bagi Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini membutuhkan dukungan doa, kami mengundang Anda untuk tetap tinggal di tempat sejenak setelah ibadah ini selesai. Tim pelayan kami akan hadir untuk melayani dan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian izinkan kami bertanya dan menyapa. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan kita? Bila ada boleh lambaikan tangannya, kami sangat rindu menyapa. Ada satu, ada lagi, ada dua, boleh bangkit berdiri Ibu. Silakan bangkit berdiri, ada lagi Bapak Ibu. Mari kita sapa dengan salam khas kita. Welcome home GCM, House of Worship and Revival. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan
Welcome home Ibu. Salam dari Bapak dan Ibu Gembala kita di tempat ini dan seluruh pelayan Tuhan. Kiranya di Glow Community ini kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Dan nanti kami meminta waktunya sekitar 3 menit untuk